Oke teman-teman, jadi ini lagi apel sore dulu ya. Istirahat di tempat. Gerak. Dia ikut apel. Kakinya bengong. Oke teman-teman, jadi ini apel sore untuk melakukan pendataan yang berada di Tambun Utara ya, untuk mendata bangunan-bangunan yang nantinya akan dibongkar teman-teman. Silakan cara yang humanis, sampaikan kepada bangunan liar bahwa mereka melanggar aturan. Sampaikan ke mereka kalau memang untuk membuka diri silakan. Jadi sampaikan kepada humanis kewargaan, jangan sampai ada gejolak-gejolak yang itu yang disampaikan oleh waktu juga. Ada yang ingin disampaikan, ditanyakan? Ya. Dan saya dengan waktu. Oke teman-teman, jadi untuk sore hari ini apel sudah dilaksanakan ya untuk melakukan pendataan bangunan liar yang ada di Sri Mukti, yang sebelumnya itu sudah dibongkar di bagian depan dan sekarang sudah akan bergerak menuju ke arah utara ya teman-teman ya. Dan ini masih di Sri Mukti, Tambun Utara, Bekasi teman-teman. Sudah berkumpul dari Satpol PP Kabupaten dan Satpol PP Kecamatan juga teman-teman. Nah ini akan dimulai dari bagian bangunan yang sebelah sini teman-teman ya. Ini kita kali yang urutnya ya. Jadi ini kali irigasinya, saluran sekunder. Jadi ke sana terus. Ini sudah hadir juga para aparat-aparat untuk melakukan pendataan. Oke, kita ikuti pergerakannya. Hari ini kita mendata bangunan liar yang ada di lokasi Kampung Gabus Duku, Desa Sri Mukti. Kampung Gabus Duku ya, Bang? Ya. Namanya ya. Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Masih ada kisaran Berapa lebih 50 bangunan. 50 bangunan, lumayan banyak ya. Mudah-mudahan kondusif. Amin, Apa amin. yang bisa kita niatin dan bisa menerima pemilik bangunan tersebut. Siap, siap. Amin. Mudah-mudahan diberikan kesabaran dan kelancaran, diberikan rezeki yang baik. Amin. 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 Nah, ini dari bangunan pertama ya. Dari bangunan pertama warung ini ya, teman-teman. Oke, ini lagi proses pendataan. Ini ada beberapa ya, Mbak, berarti ya? Dibagi-bagi ya? Oke, dibagi 2 tim. Tim pertama melakukan pendataan di sini. Kita sambil bergerak ke tim kedua. Ibu mau data lagi berdata. Ya, Bang Sore direkam ini, Bang. Semoga berjalan dengan aman dan kondusif. Baru tahu? Hah? Baru tahu ya? Bangunan kedua ya, tapi nggak tahu nih. Pemiliknya nggak tahu siapa ya teman-teman ya, masih belum tahu karena nggak ada orangnya, kosong.
Nah ini bangunan ruko-ruko ya, ada Sri Mukti. 1, 2, 3, 4, ada 4 ruko ini teman-teman. Kalau yang itu tadi. Barengan ini dua. Oh ini. Jadinya apa 3 data? 3 data. Oh jadi 1. Ada 3 ruko jadi 1 ya teman-teman. Kalau untuk saat ini saya kalau ada pembongkaran pasti ada, misalkan ya ada pembongkaran itu ada surat edarannya. Iya. Makanya di nanti pendaftaran dulu tidak tahu Ya, soalnya kan yang namanya kita buat pindah-pindah kan pasti pakai biaya kayak waktu juga ya. waktu juga, mobil kan butuh biaya, sana nyopot-nyopotin ini juga kan kita butuh biaya gitu. Apa kebijakan dari pemerintah gitu ada buat kita rakyat kecil gitu. Kalau saya tugasnya saat ini hanya melakukan pendataan dulu, Bu. Gitu aja. Saya nggak bisa banyak kemana-mana. Ini saya bertanya, ini program apa? Bupati, gubernur? Mohon izin. Gubernur. Gubernur? Iya. Gubernur, bukan bupati ya? Itu adik-adik saya. Boleh yang ada ibu juga, kalau ada KTP-nya sekalian aja. Iya, kalian bertiga gitu Iya, ya? sekalian ya. Biar saya data. Mama juga KTP mak, kalau itu punya mak saya lain lagi. Ada yang Bu Pulpen nggak bantuin dong? Dari almarhum kita dibagi-bagi. Oke teman-teman, jadi inilah bangunannya yang berdiri di pinggir kali PJT atau di atas kali PJT ya. Ini ruko-rukonya. Ini masih terus pendataan, lagi diminta KTP-nya teman-teman. Dilihatin mulu Mas Ami. Iya. Di ujung. Jualannya apa di situ? Belum sih, belum sempat buka. Iya, jadi saya memang belum. Yang udah tuh cuma kakak-kakak saya baru. Orang tua sama kakak saya mah belum sempat buka. Orang masih punya anak kecil, anak kecilnya. Iya, Oh jadi belum sempat buka. belum sempat buka. Oh tadinya rencana rupanya di sebelah mana? Oh yang ujung itu. Ujung, iya, belum dibuka usaha sih. Oh belum dibuka usaha. Masih kosong lah ya. Belum tahu sih Mas. Ada yang pengen kalau kemarin-kemarin ya pengennya usaha konter, kalau enggak apalah gitu kan jalan karena udah lumayan rame. Jadi ya nanti belum ada pikiran ke depannya. Jadinya kalau buat sekarang emang belum dibuka. Oke teman-teman, kita bergerak ke ujung ya, karena pendataan ini dibagi 2 tim. Ini sudah sampai bangunan ini. Oke, kita parkir dulu teman-teman. Oke, jadi ini bangunan berikutnya yang didata ya teman-teman ya. Yan, lu yang ngomong Yan, malu mah kan ngomong begitu Yan. Malu baru bisa ngomong. Iya, malu baru bisa ngomong. Ini untuk kalinya. Gimana penandatanganan bahwa sudah dilakukan sosialisasi dari Satpol PP? Bang, ini rumah udah gagal. Kena ini. Kena ya? Iya, kena. Iya ini, gagal. Mana berapa luas itu?
menandatangani tapi nggak tahu akan sampai. Teman, jadi ini ibunya sepertinya punya dokumen-dokumen seperti jual beli tanah atau apa ya. Ini lagi diambil dulu. Kita lihat untuk jenis dokumennya. Kalau sertifikat kayaknya tidak ya, karena kan memang ini tanah negara atau tanah PJT. Mungkin ada dokumen selain dari sertifikat seperti surat atau kwitansi pembayaran atau apapun itu ya yang bisa menjadi acuan dokumen. Ini lagi diminta. Pagernya nih Bang. Oh, ini pagernya ya, rumah ini ya. Oh, rumah oren ini kena pagernya. Yang diambil dari jalan. Bang, boleh izin Bang? Berapa meter dari Tadi yang diminta dokumen apa aja Bang? dokumen kepemilikan? Oh gitu ya. Kalaupun selain dari kayak surat menyurat, apakah kwitansi atau lain-lain gitu? Bisa. Ya berarti itu ya. Karena emang dokumen pun apa aja sih? Apa aja ya? Apa aja. Yang penting ada Ya, surat menyuratnya ya. Ya. Terima kasih Bang. Kalau mereka punya SHM, nah itu aneh. Iya, soalnya ini tanah negara. Iya. ya kan? Orang negara. Kalau misalnya memang ada, berarti nanti akan ada penggantian atau gimana? Oh, kalau itu saya nggak tahu kalau soal penggantian. Nah teman-teman, jadi kalau rumah oren ini menurut informasi tadi Bapak-bapak Satpol PP itu hanya kena pagernya ya, kita bisa lihat untuk pagernya. Nah ini kalau rumah ini kena pagernya, berarti rumah ibu ini mungkin hanya kena bagian, kalau ngurusin pagar ya hanya segini ya teman-teman ya, hanya dari toren itu ke sana, berarti masih ada rumah. Oke. Oh iya, biasa kalau di kampung kan suka gitu. Yang penting kan ada, nanti kan tinggal PJT batas anunya mana, Iya. gitu. Nanti dari desa ya Pak ya? Iya, nanti dari PJT nanti. Yang penting mah kita sekarang kan sosialisasi mau pendataannya. Berarti bersertifikat ya Bang ya gitu ya? Untuk rumahnya. Untuk rumahnya, iya untuk rumahnya. Nah, Tapi kalau untuk pagarnya ke sini masih Nah, itu nanti nunggu di- PJT nanti ya. makanya ntar kita pastikan lagi. Oke, siap. Gitu. Oke, terima kasih Pak. Ayo kita lagi, lanjut lagi. Ini Bapak ini juga tadi udah menunjukkan tuh. Ada sertifikat juga ya Pak? Ada. Oke. Untuk pendaftaran sudah sampai sini. Kita lihat. Nah ini, berapa meter? Satu. Panjang kali lebarnya. Ini lagi didata juga ya teman-teman ya. Oke, jadi ini bangunannya yang tadi sudah dijelaskan oleh pemilik bangunan yaitu Bapak Idris. Ini mempunyai sertifikat ya. Tadi sudah dijelaskan juga sama pemiliknya. Dan ini kita terus untuk petugas masih terus melakukan sosialisasi pendataan dan masih berjalan ke sana. KTP-nya takut aktif. Iya. Dan ini bangunan ada sertifikatnya ya teman-teman ya. Jadi memang ini pendataan, untuk melakukan pendataan mana bangunan-bangunan yang memang mempunyai surat-surat sertifikat, dan bangunan mana-mana yang tidak mempunyai sertifikat. Jadi bersertifikat Bang ya? Siap. Oke. Karena waktu dulu Pangeran memang nggak dibeli, nggak dibebasin sama Pangeran. Oh iya. Itu iya. makanya kalau dibebasin Pangeran itu digali. Gitu. Siap. Terima kasih Bang infonya Bang. Oke, ini bengkel juga sudah didata dan ini juga lagi pendataan di sebelah sini. Dan ini ada sertifikat Bang Mitar ya? Infonya ada sertifikat. Infonya ada sertifikat. Memang ini juga jaraknya juga cukup panjang ya.
Udah dilampirin. Siapa ya Pak Idris ya? Enggak, misalnya. Ini undangan rumah yang ada ombak. Ada empang. Tahu doang. Ada pupuknya. Kalau bengkel ada sertifikatnya tadi? Ada Pak, ada. Ada ya, kebanyakan rata-rata ada ya di sini ya. Sertifikat kan yang sono doang, kemarin yang Panglima. Iya, kemarin aku pertama mau minta aja sertifikatnya, Pak. Yang di tempat Cuma sekarang. minta sertifikatnya mau lihat fotokopi Berarti aja. sana gitu. Iya, biar tahu kan tanah bapak yang mana. Iya. Kalau saya dapat sertifikat nanti sama aja kayak tanah PJT. Iya, enggak, ini kan saya ini satu pindah ini doang apa mau no? Dua-duanya bawa Iya, tanah ibu pindahin semuanya. Sampai tanggal TP ya, Pak. Iya. Teman-teman, pendataan selanjutnya di bangunan ruko-ruko ini ya, warung-warung ini. Lagi nungguin sertifikat, Pak. Lagi nungguin sertifikat? Iya. Oke. Ini sudah bersama Pak Kabid ya, dari Satpol PP dan Pak Lurah Sri Mukti. Ini Pak Kabid, Iya, siap, mohon maaf sebelumnya ya, kita artinya ada kegiatan seperti ini, ya Kampura kita selaku kepala desa wajib saya artinya mengetahui ya. Betul. Karena memang kemarin pelaksanaan pembongkaran di depan saya ada kegiatan acara bimtek. Jadi saya baru pulang tadi. Ya, yang pertama yang saya mau seperti ini Pak Kabid. Ada pembongkaran ini kan ini artinya bukan yang awal. Iya. Ini udah berjalan sekian kali kan. Kemarin di Sri depannya sudah. Terus ini batas yang sudah. Yang saya maksud arti pemerataan, persamaan. Pembongkaran ini Jamur dan Semuk di depan itu mendapat uang perohiman. Kenapa ini setelah ini dibongkar ini yang mendapat uang perohiman? Jadi yang saya maksud, yang saya mau agar jangan sampai ada kecemburuan sosial di antara warga, maksud saya ada persamaan gitu Pak Kabid. Itu. Yang kedua, pendataan ini tadi saya sudah ngomong banyak. Maksud saya pendataan tentang tanah PJT ini kita bawa data PJT dari pusat. Itu. Yang mana di situ biar kita akurat pendataannya. Itu. Benar. Kalau kita asal data ini tanah PJT, ini tanah PJT. Nah, karena kita tahu sendiri bukti Riwayat. data. Ada tanah bersertifikat. Nah, itu. Ya, maksud saya karena dulu waktu pembebasan ini yang saya tahu ini dalam ini kobak Pak Kabid. Jadi ini kalau untuk yang datarannya rendah atau kobak itu nggak akan dibebasin oleh pemerintah, nggak dibeli. Jadi ambillah ke sebelah barat. Karena sebelah barat lebar. Sini enggak. Ya, itu. Jadi ngambil tanahnya kalau kobak itu nggak bisa dilewatin sama pemerintah. Udah ini jangan dibebasin. Gitu. Yang dataran tinggi bebasin gitu. Jadi kalau menurut saya lebih akurat lagi dan ente selaku orang PJT laporan. Siap, nanti saya Ya. Jangan artinya ini tanah PJT, ini tanah PJT. Kita arti betul memang ini program. Ya, memang ini tanah PJT. Tapi kalau kita data misalnya itu tanah itu bukan PJT, tanah itu masih milik warga. Khawatir. Kalau PJT kan mempunyai peta. Iya, ada batas tanah. Ada batasnya. Radius misalnya jarak dari A sekali ke sana berapa meter. Ya, ada itu. Situ. Ya, petanya ada. Ya. Mohon maaf, ya Pak Kabid. Iya, siap. Usulan saya seperti itu. Ini aspirasi dari masyarakat khususnya Cimbuti. Yang mana di situ pemerataan, persamaan agar jangan sampai ada kecemburuan sosial. Ya. Saya mau seperti itu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang melanggar, mana yang tidak kan pasti begitu. Makanya kita melakukan sosialisasi dan pendataan dulu. Nanti biar kita sampaikan nanti ke pimpinan kita bahwa ini Pak ada yang sudah bersertifikat, ini ada yang mungkin ada yang terkait dengan tanah PJT seperti itu Pak Lurah. Dan kami juga mohon maaf karena memang melakukan pendataan dan sosialisasi ini memberitahu gitu kan terkait dengan memang
yang sudah berjalan pembongkaran bangunan-bangunan liar yang ada di wilayah Tambun Utara. Mungkin itu. Nanti kita juga selalu nanti berkoordinasi dengan Pak Lurah terkait mana sih ini yang dengan PJT juga, mana sih yang masuknya ke PJT, mana sih yang memang sudah ada alas haknya kan gitu. Iya, betul Pak Lurah.